Halo guys, oke, akhirnya kita masuk ke dunia tokusatsu lagi seperti yang udah kita bilang di podcast Shin Ultraman kemarin. Akhirnya kita akan bahas Kamen Rider Black Sun nih. Oke, Henshin Pak, Henshin. Mana? Henshin. Akhirnya tokusatsu bangkit lagi Pak. Black Sun ini era Reiwa loh. Remake, tapi feel-nya masih Ribut sih. Ribut ya. Ribut. Oke, tapi sini kita udah kedatangan Bro Ganos dari Kramax nih. Halo Bro. Halo. Oke, dan juga ada Bang Gilang. Oke, halo Bang Gilang. Halo. Ini akhirnya kita udah kumpul untuk bahas Kamen Rider Black Sun. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan ceritanya nih, gue pengen tahu dulu dari first impression kalian setelah kalian udah menonton 10 episode itu, apa yang ingin kalian share di sini? Mulai dari Bro Gas dulu nih. Ini pembahasannya sangat sensitif sih sebenarnya. Oke. Emang filmnya gitu Pak, bodo amat emang filmnya gitu, mau gimana lagi, ada sumbernya kok. Sebenarnya ini sebagai film tokusatsu itu nggak cocok buat ditonton bocil ya. Ya, benar. Jadi menurut gua gitu, karena beda sama film kayak Shin Godzilla, Shin Ultraman itu masih bisa ditonton bocil meskipun ada unsur-unsur politiknya, tapi di Black Sun ini unsur-unsur politiknya kayak terlalu dalam banget gitu. Kalau menurut gua kayak ada satir-satirnya gitu. Biasanya kan ada manis-manisnya ya, ini ada satir-satirnya gitu. bener. Ya ini juga disclaimer Pak ya. Ini buat kalian yang di bawah umur ya dan mau nonton Black Sun ini, lu harus nonton bareng orang tua deh. Jangan sendiri. Kalau mau nonton jangan sendiri deh. Karena literally ini bukan remake biasa Pak. Ini remake jojoran Pak ini Pak. Benar. Nah, budgetnya gede. Budgetnya gede. Apalagi beltnya, itu belt 3 Pak. Itu belt 3 ya, satunya satunya kacau ya, satunya si Ao ya, itu di ending enggak usah dibagi, itu enggak usah lah itu. Chris anjir, ngapain pakai belt terus bentuknya sama aja, kesel banget gua tuh, ngapain itu loh kata gue. Tapi kita bahas sampai akhir nanti. Oke, thank you Bro Kanos. Sekarang nih Bang Gilang nih, dari sisi fans Ultraman nih gimana nih Bang Gilang, silakan. Kalau dari aku sih, kalau misalkan aku menonton ya, bulan Oktober ini memang love letter untuk fandom terutama Ultraman sama Kamen Rider ya, karena diawali dengan Shin Ultraman dan diakhiri bulan Oktober dengan Kamen Rider Black Sun, dan itu sama-sama pemainnya Hideyoshi Nishijima gitu loh, jadi iya bener, yang main kaptennya Pak ya gitu sih. Iya makanya, terus untuk impress apa ya, waktu aku nonton aku enjoy banget sih, aku enjoy dengan politiknya yang berat, ceritanya, dan kalau secara konsep ini Kamen Rider ya, cuma ini memang dikhususkan untuk penikmat dewasa gitu loh, karena kan kita tahu sendiri bahwa Kamen Rider Black Sun itu udah dari tahun berapa, dan yang sekarang nonton udah berumur berapa gitu loh. Jadi it's okay kalau misalkan soal apa ya, feel-nya itu tokusatsu banget ini. Bukan berarti tokusatsu itu harus dark atau enggak. Tokusatsu kan memang special effect, cuma untuk konsep tekniknya tokusatsu ini oke banget. Maksudnya sebenarnya sih, kalau misalkan teman-teman pernah nonton tokusatsu yang tengah malam atau mungkin yang agak sedikit gore dari Kamen Rider ya, terutama yang aku fokuskan untuk Kamen Rider dari tahun 9. Sebenarnya dari Showa itu emang tokusatsu mau manapun tuh gore. Cuma yang bener-bener yang kita fokuskan kepada Kamen Rider itu semacam trilogi Shin, ZO sama J. Mungkin ya seperti itu gitu loh yang bisa aku ngomong. Dan juga nanti soal apa ya, tekniknya yang gore itu memang nanti akan kita bahas ya, nanti bagaimana. Kan memang seperti itu, kalau orang Jepang bikin yang dewasa ya akhirnya keterlaluan gore-nya. Harus gore. Oke, thank you Bang Gilang. Oke. Ya. Kalau dari aku Pak ya, untuk Black Sun ini gue jujur aja kaget sih Pak. Gua mungkin gue boleh share dikit ya, karena gue dari tahu Black Sun ini dari si Ganos sama Bang Eka dari Kramax. Gue baru tahu Black itu akan di-reboot. Gue kaget dong. Gue lihat trailernya. Oke, dapat. Dan juga itu kan karena bahasa Jepang ya. Jadi gue nggak ngerti nih ceritanya apaan. Gak ada subtitle juga sudah di YouTube ya. Jadi ya udahlah. Oke, mau gimana konsepnya. Tapi pas nonton 10 episode, aduh, kok gini. Brutal, dark, politik, rasisme jadi satu. Tapi ini buat kalian para fans Marvel, kalian pasti tahu bahwa ini plotnya sama seperti X-Men.
Yes, Nah. yes, Benar. yes. Plotnya SM banget Pak itu. Memang iya. Gitu, itu ya yang aku suka. Makanya ini fanboy Marvel pasti tahu lah. Dan mungkin gini, memang dari sutradara mungkin dia tuh gini, dia buat konsep ini Black Sun ini udah ada blueprintnya ya, dengan dari Kamala Black yang dulu. Cuma dia bumbui dengan God segala macam dengan cerita yang berat. Tapi lagi-lagi dia masukkan ada unsur Marvelnya. Ya Marvel lagi-lagi di awal, di episode awal aja itu gua skop, mohon maaf ya. Yang episode 1 yang ketika AW itu yang ada di di gedung PBB. Pertama-tama banget tuh. Itu literally adegan yang sama kayak Jean Grey ketika di film X-Men tahun 2000. X-Men pertama, iya. X-Men pertama. Gua langsung komik itu anjir. Oke, jadi mungkin marketnya berhasil sih untuk mengarah ke Marvel karena Marvel kan juga adalah ya marketnya paling gede ya untuk dalam si pop culture ya. Gitu. Makanya gua harus akui kreatif sih. Kreatif bisa mengangkat market luar lah. Seperti itu. Kita lihat gua ya. Dan oke, aku membahas ini Pak. Dari 10 episode ini, sebelum kita masuk ke dalam ini ceritanya Pak ya, gue mau tanya dari kalian nih. Kalian pilih tim yang mana? Setelah kalian udah mengetahui apa ya antara Kaijin dan manusia ini, menurut kalian mana? Kalian di tim Shadow Moon atau Black Sun? Kalau dari gua sendiri ya, gua harus pilih Shadow Moon karena dia tuh realistis juga, dia membela Kaijin itu benar-benar mati-matian masih Shadow Moon. Itu yang gue suka, makanya gue harus pihak di villain sih, Shadow Moon. Kalau gue sebenarnya gini sih, kalau kita ngelihat storyline dari Black Sun ini, itu kayak kita disuruh milih, kayak nonton Attack on Titan. Ya. Milih tim Eren, tim Eldia, atau milih Rainer, timnya apa sih negaranya tuh? Negara yang di negara apa namanya? Iya, ya kan lupa anjir ya. Pokoknya itulah ya. Iya, itulah. Jadi punya sudut pandang masing-masing dan sebenarnya keduanya itu benar. Itu sih. Cuma kalau kita lihat story-nya sendiri, kalau gua perhatikan story-nya ya untuk Black Sun ini, sebenarnya kalau kita tonton dari awal episode itu kelihatan X-Men-nya memang di awal episode udah kelihatan ya. Nah, di sini kita tuh kayak ngelihat ini loh, siapa? Profesor X sama Magneto sebenarnya di sini. Iya, benar. Iya, benar. Setuju. Malah justru lebih dekat dengan cerita ini. X-Men apa ya? Yang The Last Stand. Last Stand. Oh, yang First Class ya? Apa yang ya, First Class. Oh, First Class. Yeah. Iya kan? Untuk awal-awal episode atau yang bagian flashback itu kan sama tuh. Kayak mereka nyatu gitu kan. Ternyata ya. Bisa. Ya itu ya sama-sama. Itu gua juga ingat sama Profesor X sama Magneto. Bener. Makanya gue seperti gua bilang tadi, ini sutradaranya juga sengaja mau masukin plot ini untuk menarik market Marvel juga. Dan berhasil, itu yang gue lihat. Sampai sekarang nih Black Sun kalau kalian cek di Amazon Prime, dia nomor kedua tertinggi di Indonesia Pak. Itu gua angkat tangan sih, bagus. Tapi sayang nggak di bioskop Pak ya. Di bioskop ini gimana ya? Kalau di bioskop gimana Pak? Serial, emang buat serial. Bukan serial apa kan bisa dibuat movie lah. Tapi bioskop gimana Pak ya? Ada punya tanggapan kan nih? Kalau misalnya di bioskop apa ya terjadi nih? Nggak bisa sih. Nanti malah kayak ini Justice League 2017. Dipotong-potong. Oh iya ya, dipotong-potong. Memang iya sih, aku nggak bisa bayangin juga kalau di bioskop kayak gimana, karena untuk pace-nya dari maksudnya pace sama ceritanya, alurnya itu emang cocok buat serial. Kalau dibuat bioskop, wah tambah bingung orang gitu. Maksudnya tambah jelek, banyak dipangkas pasti. Udah bener ini kalau dibuat ini. Oh iya. Oh iya dipangkas dibuat Pak serial. ya. Pasti atau enggak ya ujung-ujungnya jadi genre yang bener-bener superhero yang alias kayak X-Men yang akhirnya bukan gitu loh. Oh, jadi untuk ceritanya nanti deh kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke. Karena memang Pak ya, kita juga tahu ya di Black Sun juga temanya agak sedikit sensitif Pak. Ya gue wajar sih, memang temanya sensitif banget kalau mau dibahas, tapi ya memang filmnya seperti itu ya mau gimana. Gitu. Oke, dari Bang Gilang nih kan kita belum tahu setelah udah nonton 10 episode Bang Gilang mau di pihak mana nih? Di pihak Kotaro yang jelas. Karena kita tidak bisa apa ya? Awalnya kan mungkin dari awal tuh aku wah ini udah di paruh season lah istilahnya, aku lihat wih ini yang bener nih Shadow Moon, tapi setelah
di episode 9 kita tahu bahwa sebenarnya untuk apa ini semua, ternyata ini malah kebusukannya pemerintah sendiri. Kita cuma apa ya, bidak caturnya loh, malah cuma menutupi kebusukannya pemerintah dari lalu-lalu gitu, kebusukan sejarah. Akhirnya mau tidak mau namanya sejarah yang bobrok dan harus bukan dienyahkan, harus diselesaikan lah istilahnya. Nggak boleh kita harus terpengaruh oleh dogma yang busuk, itu nggak boleh. Wah. Dan itu heroik banget. Literally heroik banget itu. Iya, itu banget sih. Ya benar ya kalau untuk Kotaro ya. Tapi lagi-lagi gua mohon maaf ya, gua nggak merasakan ambisinya Kotaro dari awal untuk menyelamatkan manusia. Karena gini, Kotaro dari awal sampai akhir niatnya cuma satu, ngelindungi si Aoi doang. Iya. Itu malah aja. Aku keingetnya kayak film Leon the Professional. Wah, apa itu? Bisa ceritakan singkat? Leon the Professional itu mirip. Iya. Jadi yang main itu ini si siapa namanya, Natalie Portman sama siapa tuh orang Perancis, lupa aku. Ini. Okay. Nah, itu ceritanya sama sebenarnya sama aja. Jadi ada pembunuh bayaran yang tiba-tiba itu harus berkenalan dengan seorang cewek yang karena akhirnya sama-sama punya masalah yang sama, akhirnya melindungi gitu. Ya hampir sama seperti ini. Hampir sama seperti Kamen Rider Black Sun. Makanya ya memang apa ya, kalau aku lihat malah cara main karakternya itu malah si Aoi sama si Bill Ginia gitu loh. Itu Black Sun-nya cuma sama Sedemu cuma barang buat jualan doang. Iya, gimmick buat jualannya Bandai doang. Bener. Iya, gue juga rasain tokoh utamanya adalah Bill Ginia sama Aoi. Iya, itu karakter developnya bagus loh. Bagus banget. Dan kita maaf ya, untuk Tokusatsu ini kita nggak bisa membedakan antara yang mana yang baik, mana yang jahat loh. Yes. Semuanya abu-abu, politik. Abu-abu, bener. Politik. Nah, politik. Ini alasan kenapa gue suka DC daripada Marvel. Itu aja. politik itu makanya umur Pak ya. Gitu. Oke. Tapi Pak, sebelum aku mau bahas ini juga Pak. Dari segi villainnya, bukan Gongomnya Pak ya, tapi si Dounami bangsat ini ya, mohon maaf nih. Gua kesel Pak, gua kesel sama aktingnya. Dan kalau dia buat gua kesel, berhasil berarti Pak. Berhasil, aktingnya bagus, developmentnya ada, kenapa jadi seperti ini ada, semua diciptain, itu detail Pak. Jadi plotnya dari awal sampai akhir itu pelan-pelan menceritakan villainnya seperti apa, motifnya apa, bagaimana politiknya coba diceritain semua. Dan Dounami sampai matinya pun itu gua langsung mati lo. Dan matinya gua seneng loh Pak. Anjir mati, mampus lo, kesel gua. Dounami ini buat yang belum tahu ya, ini adalah aktor yang pernah main di Kamen Rider Drive di episode ketiga. Gua masih inget jadi salah satu monster di situ lah, satu episode monster lah itu. Sampai dia main sini. Gua pernah lihat orangnya di mana ya? Gua pernah di Tokusatsu juga. Oh, gua cek mana main di Kamen Rider Drive. Oke lah. Dan menurut kalian nih, untuk villain Dounami-nya, menurut kalian gimana? Dari Blue dulu nih. Nanti kita ada tukang bakso, bahaya ntar. Bakso lewat, aduh bahaya men. Cek out. Ini ada sebelah ini podcast nih bangsat. Gimana? Sebenarnya kalau kita nilai karakter si Dounami ini yang jadi menteri kan, menteri ya kan. Dia itu bisa dibilang licik dan pinter karena dia sadar ya bahwa manusia itu tidak akan bisa mengalahkan para kaijin. Ngelawan kaijin yang level Kroco aja udah susah kan. Gimana ngelawan kaijin yang levelnya itu udah dijadikan sebagai alat untuk senjata perang. Kan beda tuh kaijin yang di Gorgom sama kaijinnya siapa nih? Black Sun sama Shadow Moon tuh kan beda kan? Iya, beda. Beda kan. Nah, jadi si Dounami ini mencoba untuk kan kakeknya kan politis juga ya kan. Jadi dia mencoba menggunakan kontrol yang dia miliki gitu untuk mencoba mengontrol para kaijin ini agar bisa mendapatkan suara. Nah itu. Jadi ini juga pelajaran juga buat kita ya. Jangan sampai dibohongin sama politisi ya gitu kan. Apalagi kalau apalagi kita adalah kaijin gitu. Waduh. Sebenarnya nggak masalah sih Pak kalau bahas ginian, karena kan lagi-lagi memang proses seperti itu, mau gimana kan itu. Proses seperti itu kok. dan memang ini juga terjadi di X-Men juga sih Pak kalau nggak salah ya, di mana sih Profesor X mau meyakinkan tapi orang-orang nggak mau. Nih Mutun apaan sih, sama-sama kayak Magneto juga.
main dua belah pihak malah Magneto di komik itu bangsat sih. Ya sama kayak ini Shadow Moon juga, dia main di dua belah pihak. Dimensi juga sama di kaji juga. Literally apa politik. Makanya Shadow Moon dari akhir, oh ternyata Shadow Moon ini motifnya ini apa, dia tuh pengen jadi raja penciptaan, Pak. Itu doang, intinya itu doang. Oh alah, oke. Jadi sebelibet itu dia bikin rencana ya. Tapi cerdas sih, Pak. Oke, dari Blue Colors nih gimana nih? Untuk zat surga yang dibuat oleh si Gorgom ini menurut lo gimana nih? Kok gua agak gak masuk. Ini zat surga dari mana nih, Pak? Gua agak gak masuk soalnya zat surga. Kok tiba-tiba ada zat surga nih, dapat dari mana? Dari mana? Ini lu dari mana? Kan gua agak miss di situ. Itu sebenarnya tuh ekstrak dari raja penciptaan kan. Nah, raja penciptaan yang kita lihat itu, dia itu tuh adalah salah satu bahan eksperimen di tahun 1938 ya. Salah satu senjata perang juga yang berhasil. Namun, efek sampingnya ketika dia benar-benar kuat ya, dia akan menjadi tidak bisa mengontrol dirinya dan justru berserah diri. Makanya kan kalau kita lihat di adegan flashback, kayaknya di sekitar episode 7 kalau nggak salah, itu kan ada kayak belalang gitu, warna putih ya kan, yang mirip Shadow Moon ya. Yeah. Nah, itu kan dia masih hidup tuh pas Kotaro masih kecil. Yang dimana Kotaro dan juga Nobuhiko yang masih bocil itu kan ngambil zat surga tuh. Yang dia ada di dalam kuil kan. Yeah. Raja penciptaannya. Nah, itu sebenarnya bukan kayak semacam dewa tuh, bukan. Dia tuh kayak ya kaijin juga, bahkan dia bisa dibilang selevel dengan Black Sun dan juga Shadow Moon. Gitu. Cuman betul. Ini Pak ya, mutasinya agak sedikit unik Pak, di mana tubuhnya bisa membesar ya, sedangkan kan kalau Black Sun sama si Nobuhiko kan tidak kan. Cuman itu aja mutasinya jauh lebih gede aja. Iya sih, iya itu kalau nggak salah di episode yang di mana menciptakan Profesor Akizuki sama bapaknya si Kotaro, kan ada mereka lagi di jalan perang Pak tahun 30. Oh ya nemu oh ya ada raja penciptaan itu masih dalam wujud belalangnya, cuman tingginya masih human form. Benar. Oh iya, bener-bener yang bantai semua laboratorium. Oh iya, oke, bener-bener. Gila ya, gore banget ya. Gore banget, Pak. Itu waduh, itu gila. Gila aja gue liat. Aduh. Orang dimasukin batu loh itu. Ya Allah. Itu di awal-awal Bang, gila. Masalahnya yang awal-awal itu kan si awal Kotaro sama Nobuhiko dimasukin batu itu wajah. Aduh. Anak kecil loh itu, anak kecil. Eksploitasi. Aduh, itu dimasukin diuak-uak. Aduh, diuak kalian dulu. Ini jelas Pak, gak di blur sama sekali, dijelasin, diliatin. Aduh, Pak. Aduh. Apa ya? Gua maaf ya, di episode 1 kan gua tonton sambil makan, Pak. Aduh, gua pause langsung gua muntahin. Aduh, gak sehat nih. Makanya gua pikir cuma series berat aja, gua sanggup lah. Gua kira kayak DC gitu kan, DC kan berat gitu, The Dark Knight. Oh, gua kira begitu doang. Kok gini? Aku pas nonton itu, wah ini pasti senengannya ini nih bro Angelos nih. Aduh, ini Pak karena gore, wedak. Ini pasti ternyata ceritanya malah muta Pak. Bro Mario pasti seneng nih. Masalahnya di uak-uaknya tuh, aduh, jelas. Masalahnya kalau gua yang compare di Kamen Rider Black yang kemarin, ceritanya agak sedikit beda ya, tapi ininya sama. Ya Nobuhiko sama si Kotaro jadikan bahan percobaan. Ya, sama. Premisnya tetap. Cuman beda umur ya Pak ya. Kalau di seri aslinya kan mereka kan remaja dijadikan bahan percobaan. Pas remaja. Ini anak kecil Pak. Ini kecil. Waduh. Kok gini? Gitu. Tapi kalau di seri kan nggak kayak diliatin sampai darah diuak-uak, enggak Pak ya. Cuman ya. Oh pasti biasa. Benar. Ya literally kayak ini Pak, kayak Ichigo yang di awal-awal Kamen Ichigo dioperasi sama si Daishoken gimana awal-awal biasa aja. Di shot cuma gitu aja, gak yang terlalu gimana kok gini amat. itu yang gua apresiasi sih, bagus. Tapi aku mau bahas juga Pak, kalau menurut kalian si Aoi ini, by the way artinya cantik Pak ya. Gua nyari IG-nya enggak ketemu Pak. Menurut kalian gimana si Aoi dari awal sampai akhir developmentnya? Ini cewek by the way kebanyakan nangis Pak ya. Kebanyakan nangis dari awal sampai nangis aja. Iya. Kena mental ini. Ini cewek kena mental. Kena mental. Aduh, menurut kalian gimana si Aoi ini? Kalau menurut aku sih ya, memang karakter developnya memang dibuat pelan-pelan tapi pasti gitu dari awal sampai akhir serial ini. Malah nggak nyangka bahwa akhirnya bakal seperti itu gitu loh. Yang awalnya dia bakal
bakal apa ya, memiliki sifat yang optimis bahwa mayoritas dan minoritas itu akan berbisa menyatu tanpa adanya sebuah gesekan. Tapi pelan-pelan menghadapi kenyataan, memang kenyataan itu memang lebih pahit daripada apa yang kita pikirkan selama itu belum terjadi kepada kita. Akhirnya setelah dia menjadi kaijin, dioperasi dengan paksa, lalu pelan-pelan dia mengetahui bagaimana kejamnya dunia. Akhirnya dia pun pada episode terakhir dia akhirnya menjadi pihak oposisi atau kayak teroris lah malah itu. Malah melatih anak-anak. Wih gila, anak-anak itu dia latih. Oh ya, di akhir Pak ya, di akhir-akhir ya benar-benar. Dan kalau bisa aku bilang ya memang apa ya, akan susah bila kita melihat dengan logis. Wih, ini dapat dari mana ini nama beltnya? Cuma bagiku sih nih ya, ini ya biasalah lazy writing, dan kayaknya ini pas akhir-akhir apa waktu akhir-akhir dalam penulisan cerita atau ada tiba-tiba siapa nih kalau misalkan kita jualan gimmick untuk si Aoi ini bikin beltnya, ya udah entah dari mana tiba-tiba bisa dapat loh. Cuma kalau dilihat dari gimmicknya emang lebih bagus lah kayak ini ya daripada Black Sun sama ini sendiri. Cuma ya seperti itulah film Kamen Rider dan Tokusatsu juga ya kadang juga tidak bisa dipikirin entah dari mana itu tiba-tiba muncul. Ya anggap aja cuma jualan, udah jualan. Aduh, itu endingnya, mending Aoi berubah jadi kaijin aja biasa udah cukup, udah OP, gak usah pakai belt tuh ngapain, toh wujudnya sama aja. Gua kira wujudnya pasti bakal ada wujud kedua nih, oke, form kedua. Pas itu Pak, anjir lu ngapain lo berubah? Gua nungguin, anjir bisa gini loh. Aduh. Kalau dari Bro Ganos nih, sebenarnya kalau kita ngelihat karakterisasi Aoi itu udah disebutkan semua sama Bro Gilang tadi. Ya bagus di development kan, dan juga emang agak aneh sih ngeliat gimmick belt yang dia pakai itu agak aneh. Cuman kalau gue tuh mikirnya gini loh, kenapa kok Kingston-nya itu harus dipakai Aoi? Kenapa nggak disimpan aja? Kalau memang endingnya si Black Sun mati, Kingston itu kan ada satu tuh dipegang Aoi itu. Kan si Black Sun kan pasti bekas dia mati itu kan pasti masih ada tuh Kingston-nya. Itu kalau digabungin ya jadi dua tuh, bisa buat lanjutan Kamen Rider Black Sun RX biar beltnya dua bulat gitu loh. Gua tuh mikirnya gitu. Kalau ini ada season 2-nya, apakah akan berakhir seperti ini? Ya ternyata enggak. Malah Aoi-nya yang make. Ternyata gitu. Tapi gini Bang Anos, kalau lu ngomong soal apa namanya Black RX itu gua yakin pasti ada. Karena ini series belum berakhir. Belum tamat nih. Permasalahannya masih ada, Pak. Itu mama pemerintah yang ganti itu jauh lebih brengsek, Pak, itu, Pak. Aduh, lebih brengsek. Gua kira bakal dia mungkin penggantinya kan dia kan ngikuti si Donami ya dari awal sampai akhir ya. Gua pikir dia punya idealis yang berbeda, tapi ternyata lebih parah, Pak. Dia pas itu ditunjukin rahismenya tatapan si dan Kaiji itu jauh lebih brutal. Kekerasan juga, ya ampun, ada nggak sama aja nih. Tapi gue suka, maaf, gue suka dengan ending seperti itu. Karena apa? Ini mereka tuh udah keluar dari pakem tokusatsu yang bisa bilang happy ending, ceria. Kita butuh yang namanya ending seperti ini. Jadi orang bakal nunggu sih Pak. Ini pasti akan ada Black Sun RX sih. Gitu. Apalagi di Indonesia kan gitu. Tapi kalau di Indonesia kan awal Black kan Kingston-nya kan hancur. Mungkin yang tamat nonton ya 50 episode. Sih hancur. Tapi di sini dibuatnya ya kotornya is dead. Koit Pak dia Pak jadi debu. Iya. Kayak ini Orpenok di Kamen Rider Faiz. Iya. Dan aku malah kayak ingatnya kayak Kaiksa. Jadi debu. Dan bentuk ini raja penciptaan itu kan? Itu juga sama tuh kayak Orpenok yang terakhir dilawan tuh. Mirip juga. Warnanya juga putih juga kan. Silver gitu. Dan setiap kali Aoi kehilangan seorang tuh teriak Pak. Iya. Di kuping gua langsung. PTSD Pak, anjir. Aduh. Kasihan Pak. Tapi gue sih kasihan si Aoi ini. Aduh, nih anak cantik 14 tahun. Boyo punya masa depannya lebih cerah gitu loh. Aduh, dark Pak ya. Itu gue sih dark sih. Dark banget. Tapi menurut kalian ada gak momen yang memorable? Episode buat kalian tuh memorable dan juga wah gitu loh. Ada gak?
selain Henshin-nya. Selain Henshin ya. Kan Henshin itu pastilah semua orang pasti call Oh, back. ada dong. Jelas ada. Apa Jelas nih? ada. Apa nih bagian? Kalau aku sih lebih ke aku ingat banget episode ya, episode ke-9. Jadi waktu ternyata semua itu kebongkar gitu loh. Ternyata ini cuma akal-akalan pemerintah aja. Terutama menyindir soal unit 731 kalau nggak salah di Jepang itu adalah bagaimana percobaan Jepang waktu bikin percobaan pada manusia lah, bikin kayak senjata eksperimen gitu. Jadi ya itu yang ternyata memicu beberapa bertahun-tahun di Jepang soal kaijin dan manusia. Ternyata ya ujung-ujungnya ternyata ya ulahnya pemerintah juga gitu loh. Itu yang bikin aku seneng. Jadi namanya sejarah itu memang kadang yang buruk-buruk itu memang ditutupi ya. Jadi ya akhirnya karena tidak ingin disalahkan, akhirnya masyarakat kaijin dan manusia ini dibentrokkan itu untuk dengan membuat mitos-mitos, legenda-legenda yang orang-orang bakal percaya. Karena kan kita tahu sendiri masyarakat Asia itu kan masih percaya dengan namanya mistis, terus juga menganggap yang namanya raja penciptaan itu adalah dewanya. Ternyata enggak, cuma manusia biasa yang ternyata saripatinya itu ya dijual oleh pemerintah Jepang untuk mencari keuntungan sendiri dan dengan apa ya namanya juga politik juga mencari kekayaan lewat itu. Terus dengan pas tuh kampanyenya, wah aku akan melindungi para kaijin ini ya, itu cuma sekedar alat doang sih, kebusukan pemerintah. Itu kalau dari aku. Oke. Ya kayak politiknya kita di real life ada yang wah saya berjanji akan merangkul semua minoritas ini ya, ternyata cuma buat keuntungan sendiri, tapi bohong. Squats. Loh, sebenarnya kalau gua sih lihat sih sebenarnya memang di real life memang begitu. Tak banyak banget kok film-film yang ingin seperti itu. Tapi memang itu udah rahasia umum sih, Pak. Rahasia umum sebenarnya itu semua udah tahu lah, gitu pasti gitulah gitu sih. Tapi itu sih mamanya itu brengseknya Donami itu anjir tuh gua ngena sih, padahal gua sampai benci dengan filmnya. Oh berarti developernya berhasil, aktingnya ngeselin itu. Iya. Ini Donami itu bisa mungkin satu batalion Gorgom ini ada di tubuhnya si Donami saking bajingannya gitu loh. Saking bajingannya, Pak. Mau. Iya. Gorgom yang dulu di TV serial kalah sama satu orang ini saking busuknya gitu loh. Kalah. Ya benar setuju kalah. Tiga Gorgomnya ini cendikiawannya ini malah nggak ada apa-apa, yang cuma jadi cecungu gitu loh. Daripada ya namanya ternyata yang disebut Gorgom musuh itu ternyata manusia sendiri begitu. Dan juga busuknya tuh temannya sendiri ternyata mengambil keuntungan waktu si Donami nggak ada, dia diangkat, terus ternyata si Bisum akhirnya jadi bagian pemerintah. Ya ternyata penjilat ya, politik lagi politik sih. Politik. Makanya gua langsung brengsek gitu dari awal dia ngincernya begini. Aduh. Itu ya gua kira resume-nya udah berakhir nih kan, Tunggu Saja biasanya begitu, Pak. Wah, endingnya ceria-ceria kayak di Ultraman lah, kayak gitulah. Enggak. Ternyata masih lanjut anjir. Waduh. Dan lebih parah. Makanya ada apa benderanya yang ini, Infinity. Iya, gini titik. Iya. Oh, gua semua. Oke, berarti momen yang ngena itu ya? Iya, kalau menurutku. Oke. Kalau dari Bro Gans nih, ada nggak momen yang wah gitu? Apa nih? Banyak dan menimbulkan berbagai teori kalau gua. Oke, silakan. Ini kayaknya belum gua bahas di channel Kramax ya, karena Kawaii lagi patroli mereka. Nge-tag down video-video breakdown Kamen Rider. Tuh ya, jangan gitu lah. Kita kan juga bantu promosi, Pak. Oke, gimana Bro Kanos? Silakan. Jadi sebelumnya gue tuh masih agak-agak, gue kan pernah breakdown trailernya ya, seperti apa gitu kan, dan kaijin yang akan muncul gitu di Kramax. Nah, pas gue tonton, gue baru lihat opening nih, kok Persatuan Partai Gorgom Party, loh, kok bukan anggota underground ya? Iya. Ternyata partai politik. Partai Gorgom anjir, apa nih? Jadi kan apa? Gue langsung wah, berarti ini ceritanya bakalan full politik kayak di X-Men gitu. Iya.
Nah, terus ada lagi tuh pada setting di tahun 1938. Itu kan kalau kita ngelihat itu kan orang-orang Jepang, pemerintah Jepang tuh kan membuat eksperimen ya. Yang dimana kalau kita ngelihat sejarah yang aslinya, itu pemerintah Jepang atau negara Jepang itu kan dia sekutunya bloknya Nazi kan. Nah, kalau kita balik ke Nazi, Kamen Rider Ichigo itu kan dibuat sama Soccer. Yang mana Soccer itu kan salah satu antek Nazi ya. Nah, di episode 8 apa episode 6 gitu ada kan karakter namanya Oliver, ya kan? Oliver Johnson. Bukan Carl Johnson ya, Oliver Johnson. Nah. Dan juga bukan Oliver Queen Green Arrow, bukan ya, beda. Bukan. Nah, si Oliver itu kan punya anak ya. Nah, anaknya ini itu kan dia nyembunyiin batu Kingston di mulutnya. Iya, Pas di adegan sebelumnya anaknya ini lagi mainin action figure, yang dimana action figurnya itu adalah action figure bentuk kroconya Shocker yang ada di Kamen Rider Ichigo. Oh iya, ada. Sama Taijin. Anak gue Shocker deh saja. Nah, yang itu loh. Betul. Nah, terus gue kaget ketika pas si Nick ya kan sama siapa? Yang Bad Kaijin itu ngebunuh si Donami kan di gang gitu. Ternyata si Nick itu bilang ini untuk Oliver Johnson. Berarti si Nick ini siapa? Dia anaknya si Oliver. Oliver. Nah, gue ngerasa kayak ini sebenarnya bisa menjadi jalan pembukaan universe ya. Kalau memang Toei Company mau ngebikin universe baru khusus Amazon Prime Video gitu. Isinya Kamen Rider yang di-reboot. Yang dimana ini bisa ngebuka cerita untuk Kamen Rider Ichigo. Versi reboot. Bukan versi Shin ya, tapi versi reboot. Itu. Nanti settingnya jangan di tahun 2022 lah. Settingnya di tahun itu aja, 1938 ya kan. Kan bagus tuh. Iya kan, bener kan? Nyampe. Iya sih. Nah, kenapa kita lebih suka melihat yang setting tahun-tahun 70-an, 30-an, tapi Pak, settingnya mahal. Kan beli properti segala macam kan. Ya. Kan Toei kan banyak duit. Aduh. Oke. Yang bagi Oliver Johnson sih itu gua kaget, Pak. Do not forget Oliver Johnson. Oh, ini anaknya, berarti gua langsung gitu. Anjir. Gua langsung pause, gua pas lihat Oliver pas mati anaknya ngelihat. Oh alah. Oke, nyampe. Jadi apa ya, kita sebagai penonton dibuat mikir. Gitu, itu gua suka sih di situ. Oke, thank you Bro Kanos. Kalau dari gua Pak ya, selain dari henshinnya Kotaro Minami di episode 6 ngambil Bilgenia, kematian Bilgenia ini gua suka sih. Bilgenia mati tuh di setelah polisi tuh, aduh. Heroik banget ya. Heroik banget. Karena kan kita pikir Bilgenia dari awal kan villain. Dari awal ini bangsat nih. Ternyata dia setelah tahu dari Profesor Akitsuki, kenyataannya seperti ini loh. Udah. Kayak berarti dia udah mikir, berarti gue sama ini biasa salah dong. Si Bilgenia. Oh, oke, berarti pas dia mati tuh, aduh. Karena kan si Aoi udah janji, sampai kapan gue akan bunuh lo kalau lu dekat gue. Udah. Di Bilgenia udah ya udah, kalau lu dekat gue lu bisa bunuh gue. Oke, gua tunggu nih. Oke, mungkin jadi love interest lah Bilgenia sama si Aoi. Ternyata di ending, aduh. Aku agak sedikit bingung ya, kenapa si Kotaro sama si Nobuhiko mereka tuh kok punya sabuk, Pak? Sementara para kaijin ini nggak punya. Maksudnya gini, gue liat operasinya mereka tuh sama semua kaiji itu sama aja, Pak. Kenapa cuma Kotaro sama Nobuhiko doang yang punya sabuk? Itu kenapa, Pak? Itu gue agak sedikit bingung sih tuh. Ya, jadi dijelasin itu. Karena yang jadi kaijin percobaan untuk khusus senjata perang yang digunakan oleh si Kotaro sama si Nobuhiko itu bekas peninggalan yang di tahun 1938 itu. Jadi betul. Yang digunakan, bukan bahan dari zat ekstrak siapa namanya? Raja Penciptaan. Bukan. Sasuga. Jadi khusus, ya bukan. Ya, kalau kaijin lain kan pakai itu ya kan pakai apa? Ekstrak itu ya kan. Kalau yang ini kalau yang siapa nih namanya? Si Nobuhiko dan juga si Kotaro sama si Aoi dia nggak pakai, dia pakai Kingston itu tadi sama sabuk.
Gitu. Jadi beda. Beda ya. Berarti itu membedakan tingkatan antara semua kaijin, Bay. Berarti yang kaijin yang tinggal sabuk itu udah tingkat level atas ya. Makanya Gongom ini ngincar si Kotaro sampai Nobuhiko buat King Stone doang. Oh, bener. Oh, gua baru mikir. Thank you, Los. Aduh. Maaf. Karena itu adalah plot hole, Pak. Karena kan gua kan malas, Pak, ya, kalau rewatch episode lagi kan panjang tuh. Gitu. Tapi Pak, kalau dari gua ya, ketika selain kematian Belgenia, kematian temannya si Aoi itu gua itu wah itu aduh brengsek banget itu, sumpah. Anjir. Sebenarnya gua bisa lihat dia mati itu pada saat mereka berpisah. Dia sama Aoi berpisah setelah mereka udah berhasil kabur dari markas, Pak. Itu kan mereka pisah tuh. Ini gue yakin masih bakal mati. Ternyata bener, Pak, habis itu mati. Waduh, ya, bener. Aduh. Anjir, istilahnya apa ya, kayak dipermalukan gitu loh. Dikeroyok, Pak, itu, Pak. Anjir. Dikeroyok, dipermalukan, terus digantung. Itu yang akhirnya bikin si Nobuhiko jadi bener-bener udah full. Wah, nggak bisa dibiarkan kayak gini. Sebenarnya kalau siapa namanya temannya si Aoi itu nggak diajar, dia akan tetap berpihak kepada Kotaro. Aslinya bener. Nggak pro ke Gorgom kan, dia pronya ke Kotaro kan. Karena Kotaro kan best friendnya dia kan, jadi pokoknya apa yang dilakuin Kotaro gue harus ikut karena gue percaya sama dia kan, seakan-akan kayak gitu. Cuman gara-gara si Kotaro ini kayak gue bodo amat sama Gorgom gitu kan, gue bodo amat, yang penting gue bisa hidup gitu. Nah sedangkan si aslinya kan si Sedomon gitu juga, si Nobuhiko, tapi gara-gara temannya si Aoi ini digantung dan pokoknya itu serem banget lah kalau terjadi di dunia nyata gitu. Jadi dia langsung berpikir bahwa wah ini nggak bisa dibiarin nih, kalau gini akan terjadi gini terus nih. Makanya pas ada demo anti kaijin, dia langsung evolusi kan di situ. Itu. Langsung dibunuh, Pak, ya yang pijit refleksi. Itu pas dia mati tuh mampus kesel, Pak. Makanya soalnya gini, dari awal sampai akhir ini orang bangsat nih langsung bulu kaijin kamu itu tuh ngeselin dan mukanya oi kaijin kudu saya orang lagi sekolah diteriak-teriakin, nggak jelas lah. Makanya gue lihat ini orang pengangguran atau gimana, Pak? Pengacara banyak acara gue lihat. Tapi gue harus akui aktingnya bagus, dialog juga bagus, sama lagi-lagi mukanya. Sengaja mukanya dibuat ngeselin, biar sebagai penonton kita dibuat kesel sama dia. Bener. Bagus. Akui bagus. Gua mau cerita deh, siapa sih aktornya sih? Kesel banget gua ngeliat, tapi bagus itu sih. Pas mati tuh, Sedomon, makanya di belakang tuh pas bapaknya kan mau nikah kan ya. Kita lebih sih Sedomon belum di belakang, dibicara refleksi. Kretek. Itu tentu meledaknya tuh lama, Pak. Kepala meledak di shotnya lama loh. Jebret Iya, bener. Itu gila sih sebenarnya. Gila. Makanya kemarin gue sempat ngobrol sama Bang Eka, kata Bang Eka, efek gore-nya tuh terlalu lebay. Iya. Emang bener. Lebay. Iya. Lebay. Ya sih, bener-bener lebay. Yuk. Maksudnya kepala kepotong ya udah cerot itu, ya udahlah, biasalah, enggak sampai ya memang mereka jualin di situ, Pak, kan dulu kan Jepang kayak gitu. Gor sikat aja mereka. Makanya itu mungkin alasan kenapa mereka tuh rilisnya di series biar kena protes. Benar. Itu juga bukan karena series sih, mungkin dikasih budget gede ya sama Amazon ya. Jadi biar mereka bikin buat ditayangkan khusus untuk streaming service mereka kan. Karena kan sebenarnya series Kamen Rider yang lain tuh ada di Amazon Prime Video, cuman saya harus ganti region Jepang baru ada gitu. Jadi langkah yang bagus sih sebenarnya. Makanya gue berharap kerjasama antar Toei Company dan juga Amazon Prime Video tuh harus sangat lama biar kita bisa menyaksikan tokusatsu yang seperti ini. Iya. Tapi ya memang begitu. Maksudnya kalau dibilang lebih, aku juga tidak menepis hal itu gitu. Cuma memang mungkin ya penyakitnya Jepang dulu, mungkin kalau misalkan bikin tokusatsu yang istilahnya untuk dewasa, nah itu udah pokoknya dewasa itu harus core, harus matur yang benar-benar udah gelap pokoknya ya kayak gitu emang penyakit dari dulu. Pokoknya kalau dewasa udah pasti dibikin yang edgy,
atau enggak yang gore. Bener. Udah itu penyakit dari dulu itu, udah nggak bisa dipungkiri emang dari dulu. Dari dulu, bener-bener dari dulu. Gak usah film tokusatsu deh. Film horor Jepang yang berbau gore lah ada. Itu gore-nya lebay. Makanya kalau aku nonton kayak gini misalkan, wih apa nih apa namanya kok seperti ada yang apa biasanya kan kita lihat lah bocil-bocil, wah Kamen Rider harus dark, sekalinya dikasih dark malah ngeroweng-ngeroweng. Atau gimana namanya, biasalah bocil. Apa ya, masih otaknya masih setengah Pak ya. Itu aja. Aduh. Ya sih, bener. Apa ya, bisa dibilang ya gore kita udah tahu lah ya, gore seperti itu lah ya, gak usah dibahas lah kalau masalah gore karena udah ada lah. Makanya ini buat kalian bocil-bocil mungkin masih penasaran ya, mending lu tunggu dulu ya. Karena ini benar-benar literally berat banget, serius ini berat banget. Bener. Kita dewasa aja masih berusaha menelaah gitu loh masalahnya. Mau breakdown tapi kok gini nih, kok gini. Gitu. Bahkan si anaknya Hideyoshi Nishijima itu wah excited, bapakku jadi Kamen Rider, ternyata sama bapaknya nggak boleh dilihat dulu karena masih kecil, ini untuk 18 tahun ke atas, kasihan. Akhirnya kecewa anaknya. Nggak boleh dilihat. Anaknya aktornya Black Sun ya, siapa namanya? Iya, Hideyoshi Nishijima. Oh, gitu. Pengen nonton, bapakku Kamen Rider juga, aku pengen nonton, nggak dibolehin bapaknya karena ya itu tadi 18 tahun. Ya, sekarang akhirnya kita tahu kenapa ya. Mungkin kalau aku mikir awalnya waktu interview dulu sebelum filmnya serial, paling cuma ya ceritanya terlalu berat, terus ternyata pukul-pukulannya terlalu intens, ternyata lebih daripada itu. Apa ya? Iya. Artinya bukan cuma gore, plot ceritanya juga dewasa banget itu. Bener. Tapi bukan mengarah ke seks Pak ya, bukan. Ini tapi amannya sini tidak ada seks ya, masih nggak ada yang nggak ada Ike kimochi nggak ada lah. Nggak ada. Yang gore mereka maksud ya itu cuman gore cerita politikal ya itu ya. Memang set seperti itu kan buat nostalgia juga buat fans yang lama. Target marketnya cocok sih buat yang udah tua bapak-bapak. Baik banget mati ini. Karakter utamanya udah mati. Mati semua. Sama Donami mati ya. Lega Pak. Ternyata ternyata temannya itu kayak temannya si Donami ini yang sebelum dia jadi menteri, yang itu kayak dia tuh udah ada rencana sama ini juga sama namanya anaknya Oliver Johnson. Lu bawa dia ke sini. Bener. Makanya di ending tuh dia tuh ngeliatnya biasa aja. Pergi. Mampus udah terencana. Iya. Biasa politik gitu loh. Politik, iya. Bisa sampai ke gang situ gimana kan? Ternyata ya dengan ya namanya juga politik ya seperti itulah, kita mau jelasin juga susah. harus nonton emang. Biar tahu gregetannya gimana. Bener. Donami Pak itu baru baik pas dia kencing itu kan, pas di kencing di sebuah pot bunga. Pas dia mati, don't forget Oliver Johnson. Waduh, anaknya ternyata. Gue langsung Pak, kenapa gue dari awal gak nge ya? Gue dari awal gak nge loh. Aduh, bagus. Itu by the way kalau kalian lihat ya, ketika Donami mati, kepalanya kan hancur. Padahal itu cuma ditebus pakai tangan loh Pak. Makanya di tangan doang, gak ada pisau, gak ada pedang lah. Kok bisa putus? Bisa, itu pakai lariat tuh. Lariat. Sama jadi dua orang kan? Oh iya lariat. Aduh. Naruto. Mukanya hilang separuh loh itu. Kalau kalian stop di situ, ketika kepala Donami jatuh, itu literally untuk apa itu Pak, masih boneka Pak ya. Boneka kamu gimana dong. Itu mock up-nya bagus. Bos akui. Biasanya kalau scene gitu ketika ada kepala jatuh, biasa ya kalau di Amerikanos Pak ya, ada scene kepala jatuh, tangan jatuh itu literally udah kelihatan bonekanya gitu loh. Di sini real Pak. Dari segi darahnya robek di sini, teksturnya dan juga tepatnya pas jatuh di atas kencingnya dia sendiri. Artinya apa? Artinya itu artinya apa? Artinya ya dia ngolok-ngoloknya dia matinya dengan cara memalukan itu. Untung dia nggak berak sih Pak. Kalau berak kan lebih memalukan gitu. Kalau gue boleh nambahin, ada satu adegan buat gue nangis. Selain kematian si teman si Awe, kematian si Kotaro mati, gue nangis Pak. Waduh.
Serius, di ending tuh Kotor nangis pas bisa tuh kan kamera nge-shot ke bagian Kotornya matanya udah ketutup udah mau mati lah itu. Udah nangis gua nangis di situ. Keras apa? Artinya apa? Feeling si Aoi sama si Kotaro itu kebuild dari awal sampai akhir tuh dapet. Pas Kotaro mati dapet gila aduh. Makanya aku bilang mirip film ini Leon the Professional guys, karena bonding antara anak dan apa istilahnya cowok yang bodyguardnya dia secara mendadak itu emang dapat, dan akhirnya ya si Kotaronya atau mungkin di film Leon ini ya sama-sama mati ya, seperti itu. Hampir mirip lah filmnya memang. Wait, film apa tadi Pak? Namanya mungkin gua bisa nonton habis ini deh. Leon the Professional. Leon the Professional. Oke. Ya, yang main Natalie Portman. Sama aktor apa Prancis lupa namanya. Padahal aku sering nonton filmnya di Godzilla sama Mission Impossible. Oh, oke. Coba deh aku nonton deh. Itu pasti Natalie Portman sebelum dia join ke MCU ya. Nah, masih kecil banget itu. Masih bocil. Oh, masih kecil. Ini si Natalie Portman sama Jean Reno pemainnya. Gua nggak tahu. Itu film-film aktor Prancis. Oh film lama. Film lama. Dari segi beltnya Pak. Oke, kita bahas beltnya nih, karena kita temanya tokusatsu. Beltnya kalau menurut kalian bisa kayak mana nih? Dari segi perubahannya, hasilnya, efeknya dari Black Sun dan Shadow Moon nih. Sama saya Aoi juga. Gimana nih? Gimana menurut kalian? Kalian dulu nih, habis itu ke gua nih. Dari Bro Galos dulu deh. Yang sifat tokusatsu nih. Kalau menurut gue sendiri, keduanya bagus dan no celah anjing gitu. Jadi nggak ada celah sama sekali kalau menurut gue. Dan dijelaskan di situ, kalau menurut gue ada sebuah penjelasan yang secara tidak langsung dijelaskan ya, kayak ternyata mereka juga Kaijin awalnya, terus berevolusi gitu kan di situ. Sama kayak Kamen Rider Black dulu ya. Iya benar. Itu tuh bikin gue kayak, oh anjir, akhirnya bisa melihat Bataman versi live action. Karena selama ini kita cuman pas nonton Black kan cuman diliatin bentuk ininya doang, siluet doang kan. Iya. Bener. Siluet doang. Pas di sini live action guys, gila. Live action. Makanya gila. itu maaf gue juga setuju sih, karena gini, yang versi Kaijin si Black itu kan di awal episode cuman siluet, habis itu di skip. Itu gue yakin itu Pak, itu kan Piatoy pada saat itu kan mereka ini kan sesi anak-anak, jadi jangan terlalu dark. mikir karena ini juga kasusnya hampir sama kayak Kamen Rider Ghost yang ampas banget tuh ya, kayak Kamen Rider Ghost. Itu kan kalau kayak udah gitu yang drive episode akhir kan Ghost kan sempat jadi cameo tuh buat promosi Pak ya, Ghost kan bakal tayang. Itu kan unsur kan namanya tema hantu diperlihatkan main segala macam. Tapi pas Ghostnya tayang kan ampas. Itu kenapa? Itu ternyata ada salah satu orang tua yang protes ke Toei yang minta Ghost ini jangan sampai terlalu dibuat Ghost, jangan sampai dibuat terlalu mystical gitu loh Pak. Makanya Ghostnya dibikin seampas itu, ditahan-tahan sama Toei. Nah, makanya gue lihat di sini berarti mereka bisa leluasa Pak di situ Pak, benar Kaijinnya. Asli benar, setuju. Itu gue suka sih. Kalau dari Bang Gilang gimana Bang Gilang? Kalau aku sih suka yang Black Sun sih ya, tapi untuk gimmick aku suka si Aoi. Mungkin pada bingung kenapa, tapi memang ya untuk gimmick, soal gimmick ya, bukan soal keren apa enggaknya. Kalau soal gimmick memang si Aoi memang lebih bagus. Kalau misalkan soal yang wah keren untuk seorang cowok, emang ya Black Sun itu lah industrialis lah bentuknya. Nggak sempurna, nggak kayak yang Kamen Rider yang kita lihat di SHT atau Superhero Time yang istilahnya menarik. Tapi ini lebih ke apa ya? Cocok sama bentuknya yang organik gitu. Emang kalau beberapa orang memang, kok nggak cocok ya antara sabuk sama wujudnya. Kalau menurutku sih itu sesuatu yang menarik malah. Oh berarti Black Sun ya, tetap ya. Dan untuk konsep sabuknya sih kayak yang dulu pernah ada di pameran tahun 2019 yang kalau nggak salah namanya Future Kamen Rider Blood kalau nggak salah dulu tuh. Jadi ada dulu istilahnya konsep memang di pameran itu ada konsep bagaimana sabuk Kamen Rider itu di masa depan. Ya akhirnya dipakailah di Kamen Rider Black Sun ini sama punyanya Shadow Moon sama punyanya si Aoi. Ada itu dulu. Di pameran. Sempat ditis ya berarti ya ini ya, konsep sabuknya ya. Sebenarnya iya, untuk Kamen Rider di masa depan seperti apa? Bentuknya sama. Jadi
kayak apa ya? Kayak mesin gitu loh. Jadi bukan kayak mainan tapi kayak mesin. Tapi kayak mainan tetap cuma ada keluar uapnya terus mekanismenya hampir sama juga. Jadi kayak mesin lah. Oke. Oke, thank you Bang Gilang. Kalau dari aku sih untuk gimmicknya apa ya, gimmick dan juga efek Shadow Moon. Gue suka sih sabuk Shadow Moon kan. Kalau si Black kan cuma buka nutup lagi. Shadow Moon tuh ngelipet Pak, ngelipet buka ngelipet lagi itu. Aduh. bagus Shadow Moon. Sabuknya gue pengen beli Pak, tapi harganya tidak lucu, ternyata 8 juta. Masih ada ginjal untuk dijual kok. Nggak gitu dong konsepnya. Aduh, makanya gue lihat di grup Facebook saat itu mereka gencar-gencarnya lihat, di sabuk Black Sun, bahas-bahasnya, aduh kamu yang mahal Pak emang. Aduh, itu beltnya sih itu harus dikoleksi sih. Kalau yang buat kalian yang sultan ya, silakan review. Gua mau lihat sih seperti apa kalau di Indonesia. Memang ya apa ya? Kalau kataku sih memang ini, makanya aku mungkin kalau misalkan nonton ini sebenarnya konsepnya tetap masih Kamen Rider gitu. Jadi menjual di dalam sebuah serial gitu loh. Dan ini yang membedakan cuma pasarnya aja, ini untuk dewasa dan untuk yang bener-bener kolektor gitu loh, nggak cuma dibuat mainan, cuma ya mainan tetap, cuma kan lebih ke arah dikoleksi. Dan untuk soal harga sih ya emang barang kolektibel ya segitu, apalagi memang ya untuk di Jepang harga segitu sih mungkin kalau di sini jual ya di ekstra mahal lah, udah segitu mungkin. Untuk apa ya, dana belinya ya, jadi ya memang untuk yang udah bekerja juga sih gitu, makanya untuk yang dewasa udah punya duit nih ya udah sikat. Karena ngomong ya sih itu, dan gua itu kan dipresentasikan sama Banda ya, itu kan gue liat mereka cara mempromosikannya ketika beltnya buka keluar uap itu dengan harga segitu ya worth it sih Pak. Worth it, bener. Meskipun sabuknya cuma buka tutup doang, tapi kan kita baru pertama kali lihat itu sabuknya itu bener-bener gimmicknya totalitas, bukan kayak mainan, itu bener kayak sabuk beneran Pak, itu masalahnya. Gitu. Karena gini Pak, bagilah kalau kita bicara soal mainan Pak ya, aku kan rencananya juga mau koleksi yang ini kapsulnya Shin Ultraman. Itu gimmicknya kurang Pak, buat mainannya Pak. Karena kan kalau di film beneran kan dia kan nyala. Oh iya. Tapi di sini cuma lampu atasnya cuma gambar doang. Ya elah. Kurang. Iya. Emang apa ya? Makanya aku bilang mungkin memang untuk kayak Shin, terus yang kayak Kamen Rider Black Sun ini emang gimmick, tetap ada gimmicknya meskipun seminimal itu. Cuma bedanya di sini kan memang ya itu Kamen Rider sama Ultraman memang harusnya Ultraman tuh gimmicknya malah lebih sedikit daripada Kamen Rider, karena dulu memang konsepnya memang Kamen Rider itu memang buat jualan memang, jadi ya seperti itulah memang membedakannya, cuma gitu memang ya, memang barang kolektibel. Bukan kayak DX, bukan DX. Kalau DX yang sekarang kan memang dibuat mainan untuk gimmicknya. Iya, bener. Stoe ya. Emang iya. Stoe sama Suburaya ya. Beda Kamen nih. Oke. Maaf ya. Maaf buat kalian. Bang Mario udah banget nih. Lu coba nonton deh sebelum episode gua aja ada beberapa gak paham nih gua. Gak apa-apa. Itu kan tujuan podcast ini kan untuk saling ini kan, sharing kan. Aduh. Dan ini Pak, aku mau bahas dari awal sampai akhir. Itu jalanan Jepang tuh penuh dengan demo Pak ya. Gak tenang sama sekali tuh mereka tuh. Iya. Bener. Gak ada fun-funnya sama sekali. Gak ada fun-funnya, iya. Kayak bukan Jepang ya. Kayak gak di anime gitu. Iya. Kumuh tempatnya. Tapi feel-nya kayak ini Pak, kayak di AOT Attack on Titan yang season pertama. Di mana rakyatnya fokus mereka tuh gimana mereka tuh biar panas-panas ya, gimana cara kita tuh begitu di Titan gini sama kayak gini. Bubarkan KJ tuh gini diskriminasi Jepang. Waduh, pakai bahasa jangan diskriminasi Jepang. Waduh, gila kok. Sampai akhir Pak, tuh manusia makan juga akan bisa menyatu. Waduh. Jadi tapi menurut kalian gimana nih untuk soal scene di jalan politik segala macam, mereka demo itu menurut kalian gimana? Bagus ya? Udah bagus, dan ini memang tidak melihatkan Jepang yang selalu bersih, selalu senang. Kalau kita nonton di yang dipuja-puja wibu kan, gitu. yang dipuja-puja wibu. Sebenarnya ya
Ya, ini sisi lain lah. Kita melihat sisi lain. Bagaimana? Sisi lain ya. Wah, orang melihat Jepang itu wah selalu bagus gitu. Wah, ternyata ya enggak juga. Ini malah mengalter semuanya. Ya. Realita memang lebih parah. Benar-benar kita lihat. Realita lebih parah. Ini bukan anime ya guys. Bukan anime fiction, bukan anime sih kan. Soalnya banyak wibu yang kayak suka dewa-dewain Jepang tuh. Aku tidak mau tinggal di Indonesia. Aku ingin tinggal di Jepang. Mata lu. Atau gini, seandainya aku orang Jepang, aku pasti akan lebih bahagia. Kan ada yang kayak gitu anjir. Nah ini ya buat kalian yang sosokan ya wibu yang baru nonton anime sekali langsung ngomong sadar aku tinggal di Jepang, aku akan lagi di Jepang. Mata lo, Jepang tuh mau maaf ya kalau gua juga ada punya teman Pak, gua punya teman di Jepang ada, kita sering main bareng lah. Gua tanya emang Jepang hidupnya kayak gimana? Itu parah. Iya, benar. Iya. Rasisme kulit tuh masih ada, Pak. Maksudnya gak yang sama Asia pun juga ada. Maksudnya Indonesia juga Asia kan, Pak ya. Sama Indonesia sama Jepang aja ada yang bentrok. Kulit hitam dikit kayak gua gini aja kena apa kalau Jepang istilah ngolok-ngolok itu gaijin. Nah, itu. Nanti kalau misalkan kalian dikatain gaijin sama orang Jepang, kalian harus gini. Ting. Gitu. Gituin aja. Makanya ini buat kalian ya yang sosok wibu-wibu, ya udah lu nikmati aja konten Jepang gak apa-apa. Bagus manga-manganya bagus, animenya bagus. Tapi lu jangan lu pikir, saya kan dari Jepang. Saya bisa jadi aktor Kamen Rider. Enggak gitu dong konsepnya. Sebenarnya bisa sebenarnya, tapi harus kuat dengan tekanan mental. Iya, memang iya. Apapun itu di sana. Apapun itu. Sebenarnya nggak semua negara Pak ya. Semua negara juga gitu. Kalau mau di luar negara pun ya beda aturannya. Ya itu aja. Gitu. Mungkin ya kalau ini podcast ini ditonton sama anak-anak kecil random ya yang ketik di YouTube review kamera Black Sun ya. Muncul video kita kan ya. Ini dia mungkin bisa tercerahkan otaknya lah. Dibikin 2 kali dulu nih. Gitu. Aduh. Tapi Pak, aku mau bahas ini Pak, yang Shadowmoon ketika mereka tuh demo, Shadowmoon datang tuh tentang langsung Pak, tentang. Benar gila. Orasinya bener-bener kayak Shinzo Sasage. Bener. Itu feel-nya kayak Magneto banget loh itu. Iya benar, kayak Magneto. Feel-nya Magneto banget. Iya, Magneto banget ya. Cuman kalau dia Magneto, si Shadowmoon Magneto, Black Sun-nya adalah Profesor X sih kayak enggak sih Pak. Karena untuk Kotaro-nya di awal-awal dingin Pak ya. Katanya dingin banget loh. Oh iya. Gaya seperti pembela kemantaran seperti di series. Saya adalah pembasmi Gorgom. Saya akan hancurkan semua mereka. Saya akan membuktikan Gorgom itu adalah begini. Ternyata di awal-awal gitu. Makanya banyak banget fans-fans yang bapak-bapak yang angkatan lama. Ketika lihat Black Sun ini kebanyakan kecewa. Iya. Iya memang iya. Kecewa. Waduh. Benar. Mungkin yang untuk yang om mungkin ya itu masih bisa menerima. Kalau yang om masih menerima sih. Cuma yang agak atasan dikit itu yang agak susah. Iya. Jadi ada kebagi dua ini. Waktu aku lihat di time kebagi dua yang istilahnya untuk nostalgia itu ada yang seneng, ada yang ini apa kok berubah drastis gitu. Kok banyak darah-darahnya sih? Gak cocok dong ditonton bersama anak saya. Alasannya kalau beginian, aduh, saya kena keplak ibunya. balik nonton Kamen Rider Kids aja Om. Ya, tapi kalau sama anak ya, kalau sama anak ya Kids gak masalah lah, Gak masalah. Tapi kalau anak yang saya mau nonton yang brutal, kalau mau brutal tapi PG-13, Ryuki. Nah. Ya, itu udah brutal tuh. Brutal. Karena mama Tatakai. Pokoknya Tatakai aja gitu. Oh iya. Aduh, si Odin ya, Kamen Odin ya. Tatakai. Ya itulah ya. Ini buat kalian masih Bang, aku mau yang tapi yang gak ada datanya Yuki. Sampai sekarang Yuki tuh gak ada bisa ngalahin dah. Salah satu yang best series Kamen Rider emang.
Oke, lanjut Pak ya. Makanya di sini kalau misalnya aku harap kalau misalkan Toei mau ada konten tentang Amazon Prime, please lah. Ryuki harus dibuat remake, Pak. Mohon maaf. Sebenarnya kalau Ryuki udah dibikinin ini apa Visinema, cuma ya sekedar mungkin karena mungkin masih baru juga ya era-era 2000-an Heisei. Itu ya akhirnya dibikin Visinema gitu loh yang kemarin sempat heboh gara-gara badak sama pari. Hah? Mungkin pada ingat. Jadi sebenarnya Visinema itu yang dijual di itu waktu Kamen Rider sebelum Bull itu apa? Setelah Bull itu apa? CEO. Ya? Zio ya. Iya kayaknya itu Zio, cuma Zio itu ada Visinema-nya Kamen Rider Yuki gitu. Jadi ada beberapa aktor yang balik, terus juga ada adegan pari sama badak. Yang homo. Iya, gitu. Ryuki yang jadi ini sekitaran itu. Yang ini gak sih? Yang movie time yang Ryuki Movie, ya. Iya, benar. Alah, ya. Rider Time, Rider Time, Rider Time. Terus habis ini juga mau ada yang Kamen Rider Ouja itu kan? Iya. Ouja Outsiders lagi. Di milking aja semua. Konten TTFC. Konten TTFC. Tapi laku loh. Meski di milking. Laku. Kamen Rider Yuki mah. Keras. Makanya karena Ryuki udah fanbase ya. Fanbase udah ada. Ryuki, Faiz. Dan itu aman ditonton bersama anak-anak ya. Aman. Tapi harus diawasi dengan orang tua. Oh ya. Apalagi yang Rider Time. Kalau ada adegan Rider Time langsung tutup mata anak. Aduh, laku sih. Makanya Ryuki lah. Kalau Toei mendengarkan ya, mungkin ada orang Indonesia yang nonton ini di Jepang, Toei. Ada podcast ini nih yang bahas Ryuki. Mau jadikan ini adalah ide $1 nih. Bikinlah Ryuki. Kalau mau buat remake-nya itu aja dah. Karena gue yakin karena kan Amazon Prime juga yang brutal dong. Jadi kalau ada budget ya Ryuki harus bisa di remake. Sabar dulu, Sowanya masih belum kebagian nih. Oh ya, Ichigo belum ya? Ichigo belum versi Amazon Prime nih. Ichigo gue mau tahu sih Takeshi Hongo tuh dibuat kayak sedingin itu mau gimana caranya gue mau tahu, apalagi Nazi yang mereka bawa dan gue yakin Nazi mungkin jauh lebih aman baik karena kan udah nggak ada tuh, jadi mereka bikinnya nggak yang terlalu nggak yang takut buat nyinggung lah, nggak usah lah kan Nazi kan udah nggak ada. Bener. Dibuat legend aja kan, banyak banget lah film-film yang mengangkat tema Nazi. Bener. Banyak kok, tenang aja gitu sih. Itu emang harusnya harus diangkat dulu yang versi Showa itu, karena di versi Showa itu kan musuhnya nggak cuman mutant gitu kan, nggak cuman para kaijin, tapi ada juga sampai alien gitu. Jadi emang harus sih, karena kita sebelumnya belum pernah ya diliatin Kamen Rider musuhnya alien gitu, kecuali Kamen Rider Yuki, iya nggak sih? Ryuki yang versi Amerika Dragon Knight. Aduh, Dragon itu kan alien kan musuhnya, itu musuh utamanya itu. CVX kan, CVX. Lu tonton juga, bro. Lu tonton juga. Ada sih Kamen Rider Bill juga alien ya. Ya ada. Iya, Rider Bill juga alien ya. Alien juga. Kan nggak banyak, harus dibanyakin lah. Biar bisa ngalahin Power Ranger ya. Power Ranger kan nge-milking alien terus ya kan musuhnya kan. Rita dan Pulsa. Aduh. Iya. Aduh, ya kita berharap Tokusatsu bisa banget lah, Pak. Aku agak bingung di ending. Kalian ada teori nggak? Ini kalau mau nyebut ke Black RX, ya oke lah. Remake-nya Black Sun RX lah kalau katakanlah lah. Kalau ini, menurut kalian gimana? Ada teori nggak yang menarik untuk dari ending ini ke Black RX? Ada. Dari belakang sendiri gimana? Nanti abis itu kau juga punya teori sendiri. Kalau menurut gue gini, kalau kita ngomongin mengenai Kamen Rider Black yang pertama, yang Showa ya kan, itu kan musuh utamanya kan sebuah kelompok yang bernama Gorgom. Kalau yang versi RX kan, itu dia juga ngelawan sebuah kelompok yang namanya Chaos Empire ya kan. Ya. Nah, si yang pakai kacamata itu, yang sekarang jadi menteri, itu kan bilang kita harus mempersiapkan pasukan rahasia kita gitu. Sebelum si Donami dilariat itu kan. Ada loh adegannya itu pas lagi nulis ini sebelum press conference. Ada tuh. Nah, jadi kayaknya menteri yang baru ini itu udah menyiapkan tim lain yang mungkin akan melakukan penelitian lanjutan dengan
tubuhnya si Kotaro. Kotaronya kan kayaknya belum mati itu. Itu kayaknya bisa tetap dikumpulin tuh abu-abunya. Bisa. Gitu. Dan belum lagi si Shadow Moon kan mati tuh. Bisa aja Black RX nanti tuh dibuat dengan 2 Kingston, yang mana satunya kan Kingstonnya Shadow Moon, kan bisa. Kan Kingston yang dipakai Aoi kan udah dia pakai tuh, udah ada di pinggang dia sekarang. Kalau bisa sebenarnya bisa disambung kayak gitu. Oke. Tadi gitu ya, Kingstonnya ya. Lagi Kingston lagi nih. Aduh. Oke, thank you, Bro Carlos. Kalau dari Bang Gilang, ada nggak teori untuk nyambung ke Black RX? Kalau nyambung pasti untuk sebuah film ya monggo-monggo aja gitu loh. Moga ceritanya juga makin dibagusin gitu loh. Lebih rapi lagi lah gitu. Bener-bener setuju. Karena ya udah ini udah oke lah gitu. Meskipun emang gitu loh. Emang waduh, twist banget. Oke, thank you. Kalau dari aku sih sebenarnya hampir sama Ganos. Cuman lah aku ada teori sedikit lagi untuk mengenai endingnya itu kan aku juga sadar sih kayak si kacamata menteri sekarang kacamata itu kayak dia tuh adalah ini dari Crisis Pak. Kan namanya ya Black Arrow namanya ini Empire Crisis kalau nggak salah. Iya, Crisis Empire. Crisis Empire. Nah, Crisis Empire. Itu kayak dia ini yang Jenderal Crisis yang ini yang jenderalnya yang bisa jadi iya bisa jadi kayaknya dia ini deh, karena kan di series di Black Arrow kalau nggak salah itu suka menyamar dari itu. Oh, ini kayaknya dia nih. Bisa jadi. Setuju. Jenderal yang emas itu atau yang terakhir? Yang emas. Oh, yang emas ya, Jenderal Jack. Itu. Kalau makanya aku teori kayak dia nih menyusup ke pemerintahan Pak sejak awal si Crisis Empire ini, karena kan mungkin dia mengira Gorgom ini kok kayak sindikat di belakang, tapi kok segitu gampangnya hancur. Udah kan begitu Gorgom hancur, ya si pemerintah ini dia udah ngomong kita harus punya pasukan sendiri. Ya udah, ini kayak bakal ngaruh ke situ sih kalau menurut gue ya. Nah, ini. Aku juga khawatir kalau misalkan Black Sun akan dibangkitkan lagi, bakal dibuat angin lalu. Ini literally. Iya, makanya itu. Makanya itu. Ya gitu. Kalau misalkan mau dibuat kelanjutannya ya konsekuensinya gitu, akhirnya. Takutnya gitu sih, Pak. Kayak gitu. Aduh, takutnya gitu. Itu. Konsepnya milking ya. Akhirnya milking ya. Ya sebenarnya kalau yang milking ya dulu juga Black sebenarnya milking Black sih dulu sebenarnya. Bener. Dan ceritanya memang lebih bagus Black memang daripada RX kalau kita lihat lagi. Coba aja deh. Tonton. Kalau mainannya sih mungkin oke lah Black RX itu. Makanya Black RX kan ceritanya kan gak laku di Jepang. Yes. Gak laku. Makanya sedikit yang nonton kan ceritanya agak maksa. Black. Yeah. Seharusnya Kingston dibuat hancur dan mati di situ bagus. Yes, itu dia poinnya. Emang iya. Tapi ya mungkin kalau misalkan kalau mereka mau nge-remake lagi dengan Black RX ya oke, dengan tema yang sama, cuman lagi-lagi jangan sampai terkesan dibuat kayak milking. Lu buat Black Sun nih setuju. Black Sun sama Shadow Moon harus dibuat ada script di mana mereka tuh bangkitnya ada alasannya. Jangan dibuat tiba-tiba, aja mas begini kita butuh Black Sun dan Shadow Moon, yang kayak gitu dong. Malah gitu. Akhirnya ujung-ujungnya kayak cerita superhero pada umumnya, wah ini ada dendam sama musuhnya tinggal gelut ya, akhirnya seperti itu gitu loh ujung-ujungnya. Kalau misalkan maksa lo ya harus dipikirkan lebih lanjut, makanya benar. Tapi gue yakin sih Pak, para kreator ini sangat kreatif sih Pak. Mereka kreatif di Jepang, apalagi Jepang. Itu industri kreatif tertinggi sampai sekarang, penjualannya tinggal gilaan, manga, anime, itu kreatif loh Pak. Kreatif. Makanya mereka pasti bisa lah bikin cerita yang jauh lebih kelam, kalau bisa lebih dark ya. Kalau bisa episode 20 jangan 10 tuh gak. Gua 10 episode memang sih itu secara klimaks mantap. Cuman ditambah episode bisa dikit ya, bisa deh ya. Bisa. Cuma lagi-lagi maaf nih, kalau mereka mau buat ke Black RX, please di ending jangan maksa kayak Aoi itu apa ini kok Aoi bisa hensin tuh Tokai sih, maaf itu maksa banget cerita itu. Kita jualan lagi sabuknya, ya mana deh mau beli anjir, wujudnya aja sama-sama aja, kecuali kalau lo buat wujudnya itu juga ada konsep ributnya,
Itu bagus. Itu bagus kalau itu mah. Kalau di sini tetap aja kayak lah. Terus buat apa lo Henshin? Bawa waktu lo, bawa waktu. Setuju. Sumpah bawa waktu. Ya, namanya juga jualan ya. Kalau juga jualan tiba-tiba punya. Jualan nih. Jualan. Kalau kata Bro apa namanya Bang Mario tadi bilang wah kreatif terus dengan menjual, padahal kelihatannya memang kan kita ngeliat untuk dewasa nih nggak mungkin banyak yang dijual, gimmicknya nggak terlalu banyak yang ini. Ternyata milkingnya waktu untuk penjualan wah itu untuk yang Scooby-nya aja yang ada yang warna apa mata merah, ada yang warna hitam, matanya hitam, ada yang bata kaijin, ada yang ini banyak banget showdonya. Setuju. Banyak banget. Sama kayak Shin Ultraman, aku kira paling cuma orang tiga, cuma ternyata banyak banget. Ternyata gila. Iya. Gila. Iya. Makanya itu yang tidak dimanfaatkan oleh Suburaya kemarin. Itu saya banget Suburaya itu kemarin itu Shin Ultraman itu gimmicknya untuk utamanya kurang. Ya, memang iya kalau tapi untuk milkingnya wah deras itu. Deras sekali, sangat deras. Kalau saat itu Suburaya kreatif Pak ya, kalau untuk dari segi mainan kan mereka Suburaya kan sekarang kan untuk Ultraman zaman sekarang kan udah literally Kamen Rider 2.0 sekarang Pak Ultraman sekarang. Bener. Memang iya karena ya kita udah pernah dijelasin juga waktu itu kan memang udah sahamnya memang banyaknya di Bandai mungkin karena ya itu tadi kalau Ultraman memang kalau gimmick memang harusnya memang aslinya memang ya minim kalau daripada Kamen Rider ya, wah itu banyak banget dari dulu memang. Iya sih. Jadi memang iya memang kalah gimmick ya sebagai yang aku senang Ultraman memang iya. Tapi kalau iya kan. Tapi kalau nggak gimmick studio nggak ada duit nih Pak buat bikin budget. Ini masalahnya pinternya itu loh, maksudnya kadang kelihatannya gimmicknya nggak ada nih, cuma marketingnya terus banget. Itu loh yang wah itu ya itulah Bandai emang ya. Memeras uang para kolektor. Tapi bagus, kalau sekarang ya, makanya dia harus dimanfaatkan sih kalau misalkan mereka mau sequel ya. Tapi kalau misalkan ini gak dibuat sequel sih gak masalah juga sih. Jadi apa? Gak masalah. Cukup. Jadi apa? Kita lihat Black yang hasil remake ini ironis endingnya. Oh iya. Ironis. Gak berhasil mereka ternyata. Ironi memang. Ini Infinity War nih, ending Infinity War. Infinity War. Gak selesai ya. Snap. Langsung jadi pasir, langsung jadi Kaiksa. Nenet kan cuma gitu doang sebenarnya. Nenet. Cuma yang paling aku senengin itu memang motornya sih, karena aku suka motor customnya. Aduh, cafe racer banget. Motornya ya kalau motornya sih, mama aku pilih Black Sun sih. Itu kan ada motor mata belalang itu gue suka. Sangat belalang banget, bener. Kalau yang Shadow Moon ini kayak motornya Tron. Motor Tron. Iya. Pakai BMW kalau nggak salah itu. BMW ya? BMW ya. Oke. Kalau zaman dulu kan Indonesia berang tempur, sekarang battle hopper. Battle hopper. Aduh. Makanya tapi ada satu hal yang menurut tuh gimmicknya agak kurang. Mohon maaf kita bahas kurang agak kurang nih. Black Sun ketika dia menghina atau Rider Kick atau Rider Punch ya. Ya nggak ada ngomongnya Pak. Rider Punch nggak ada, Rider Kick nggak ada Pak. Oh ya itu. Benar. Aduh ya, itu kurang. Sih. Aduh gue langsung Ya gimana bener. Kalau misalnya tiba-tiba Rider Kick kan bahkan tidak dijemput Kamen Rider kan di filmnya. Iya. Di serialnya ini. Enggak disebut Kaijin loh itu mereka. Kaijin ya. Tetap Kaijin. Mutant tetap disebutnya. Meskipun judulnya Kamen Rider Pak ya, meskipun judulnya Kamen Rider Black Sun, tapi mereka lebih tampilnya masih Kaijin. Hanya untuk menjual aja nama Kamen Rider itu. Dia banyak nonton lah. Bener disebut sampai akhir episode. Iya kan sebut pas sampai akhir episode ya elah. Ya seenggaknya kan Aoi ngomong dia adalah Kamen Rider-nya kan gitu kan dramatisnya ternyata enggak. Ternyata tidak loh. Ternyata tidak loh setan. Aduh. Oke. Aku ini Pak, aku ada satu scene yang menurutku memorable. Apa tuh? Yang episode 9 akhir ketika Black Sun-nya udah disembuhin tuh sama Kaijin ya. Sembuhin. Iya. Pas dia bangun, logonya langsung muncul Pak. Langsung ditambah ke opening episode 10. Wah, aku gini-gini waktu nonton di depan TV. Opening. Wait, tunggu ya. Langsung buka gini. Wah. Langsung goosebump aku langsung goosebump. Dan Pak, openingnya masih pakai opening yang lama. Iya. Tribute ya. Itu langsung
Bedanya nggak ada ini apa namanya keluar dari kaca, mecahin kaca. Oh ya nggak ada loh. Itu kalau tambahin tuh, aduh, diganti pastinya Pak sama ini tiga kaijin yang nemenin dia ya. Diganti. Kurang yang nabrak. Kalau di saya kan kaca Pak ya. Kalau di sini mungkin nabrak tembok kayak gitu kan enak Pak. Budget loh. Rusak dong motornya. Tuh. Maaf nih. Maaf ya kalau gue sebagai Faster Kamen Rider yang zaman dulu, Showa kan kebanyakan cyborg Pak ya. Cyborg ya, human setengah cyborg. Nah, kalau misalkan mereka buat seperti itu kan kalau ada scene openingnya yang misalnya Black Sun nabrak tembok kan bagus. Berarti motornya si Battle Hopper ini setengah tank Pak kalau mereka bisa jadi, iya. Iya. Iya sih ya benar-benar. Kayak yang dulu kan hampir kayak plastik kan sentien kan dulu itu. Kalau mau dulu kan gitu Battle Helper yang zaman lawas itu kan ini hidup. Kalau hidup kalau nggak salah itu. Sentien. Kita lihat nih nanti kalau emang dilanjutin season 2 ya, apakah Battle Hopper-nya bisa hidup gitu atau tetap barang benda mati gitu. Jadi akrobater. itu lagi-lagi openingnya membuat gue goosebumps sih, dan gue ketika lihat opening 10 tuh gue kaget Pak. Serius gue kaget sih, itu ada lagunya gue pikir lagu di remake mungkin kan ini ngasih remake, ternyata lagu pasti pakai lagu yang lama. Tetsuko Tata kan yang nyanyikan itu kan, Tetsuko Tata dulu sendiri yang nyanyi. Bener. Gambar sebenarnya agak buram-buram kayak ini ya, apa namanya zaman dulu, woi. Iya. Rasanya kembali ke zaman 80-an Pak. Iya, benar. Tapi kan buat kita di Indonesia kan itu kan nonton kan di RCTI. Iya, RCTI. Mantra Aji dulu itu. Mantra Aji. Bukan isi Mantra Aji ya. Sejak apa ya diganti Mantra Aji itu jadi berubah gitu? Sejak Kamen Rider apa ya? Black RX. Black RX ya? Enggak Mantra Aji lagi. Dilupa RX sudah berubah. Tapi RX memang kalau lu lihat sih ini bagus-bagus aja, cuma lagi-lagi milkinya kelihatan itu aja. Iya, kalau misalkan kita cuma nonton aja bagus, cuma kalau misalkan dibandingin sama Black, wah jauh banget. Segi cerita. Malah panjang Pak ya, Shadowbone sama Black itu betulnya sampai ke era yang movie sekarang. Gak kelar-kelar tuh tahunnya. Iya. Aduh. Tapi aku yakin sih kalian mungkin dan juga kalian nonton podcast ini, aku percaya kalian juga ke bawah goosebumps ketika Shadowbone Henshin, karena di series aslinya Shadowbone tidak ada pose Henshinnya. Gimana nih? Gua kira Shadowbone-nya ada pose Henshin di sini Pak. Dia ada guide sendiri. Henshinnya sama Pak. Sama lo. Iya, cuma dibalik. Berarti mungkin koreografinya kita nggak usah pakai gerakan yang baru lah, ribet Pak. Kita pakai gerakan ribet. Yang penting jualan. Udah beres. Yang penting jualan. Tapi kalau kita bisa ngomong aktor yang tertampan ya Shadowbone Pak. Itu benar. Iya, jelas. Tuh muka ganteng maksimal tuh. Benar. Ganteng banget. Temanku yang cewek aja nonton, wih ini seksi banget nih. Memang kalau misalkan suka yang aktor ganteng emang iya sih dia. Kalau misalkan yang karismatik emang ya Kotaro Minami emang. Benar. Yang karismatik. Jadi monggo memilih pihak yang mana. Monggo. Atau mungkin kalau kalian nonton podcast ini mungkin kalian mau berpihak ke Shadowbone atau Black Sun, tulis di kolom komentar di bawah. Atau mungkin kalau kalian mau dipihak Donami, silakan juga kok. Anda semua jangan berpihak Donami. Adalah calon-calon politikus, calon pembuat onar. Literally dipilihnya kayak nih orang berarti gua kalau misalnya ada komik gitu, bang gua ada di pihak Donami. Anjir, gua langsung gua love ya. Kamu akan dapat kecepatan dari saya nanti kamu. Kamu akan menjadi sosok politisi yang baik. Yang baik. Baiknya ditekan ya. Aduh, bahaya nih anjir. Kalau ada politisi seperti Donami jangan dipercaya, guys. Ya. Siapa tahu dia sama Kaijin. Tapi aku kaget loh Pak, istilah maksudnya kalau di serial Kamen Rider kan biasanya kalau untuk nama Kaijin kan bukan Kaijin. Kalau di Vice Open Orc, di itu main monster di Ryuki. Di sini kok Kaijin ya? Mungkin gak mau ribet juga mungkin yang karena buat itu ya.
Gimana? Sebenarnya sih dari dulu emang namanya kaijin emang. Oh. Kaijin kan ya kayak kaijin. Ini kan kalau kaijin kan kecil, kalau misalnya kaiju besar ya kayak gitu. Jadi makanya pakai ya penamaan ya penyebutan ras lah itu kayak misalkan manusia dan kaijin udah gitu. Kalau kita gaijin. Mungkin juga alegori juga ya gaijin gitu. Alegori juga. Perumpamaan lah. Oh, oke. Perumpamaan. Kalau kan ada istilah kata bakemono. Kan biasanya bakemono kan monster kan. Untung nggak dipakai ya, karena kalau pakai istilah itu kan aneh. Lebih ke kata kasar sih kayak anjing lah gitu kalau bagaimana. Lebih kayak itu. Gitu. Lebih ke kata kasar. Sebenarnya ya sama kayak misalkan wah ini babi. Cuma kalau misalnya kita ngomong ke teman wah babi ya itu beda cerita konteksnya. Sama kayak ini kaijin kan di sini emang ya kaijin emang ya monster yang seukuran manusia. Cuma lebih ditekankan bahwa ini kedua ras yang emang dijadikan apa ya penekanan cerita gitu, membedakan bahwa ini ras yang minoritas dan mayoritas ya seperti itu kalau konteksnya di Black Sun. Aku lihatnya di situ. Oke. Jadi bukan kaijin yang wah aku Gorgom, aku Shocker yang ingin menaklukkan dunia, enggak, beda kalau di sini. Beda, serius beda. Karena gini Pak, yang 3 ilmuwan Gorgom itu gua kira mereka itu adalah leadernya. Ternyata ya bukan. Mereka cuma kerocok-kerocok doang. Donami. Aduh, dan itu kan diungkapkan di episode berapa yang ketika mereka ketemu sama Michi, yang mereka ketemu sama si Michinosuke Donami kakeknya itu yang masih berjabat itu kan diceritakan mereka itu dalam kan masih muda kan, dia kan udah ngomong gua mau kaiji sama manusia itu bisa berdampingan, dan Michi kan udah ngomong oke, gua kabulin asalkan lu ada di bawah perintah gua ya. Jadi ya dia ngomong itu ya biar supaya mereka bisa ini bertahan hidup ya, asalkan kaijin tuh harus dibawa dari manusia. Bangsat, gua langsung anjir sampai segitunya anjir. Ya itu sampai segitu. Makanya mereka aslinya jadi gue bilang mereka itu awalnya di pihak Gorgom, di pihaknya siapa namanya Sodomo sama si Kotaro kan, awalnya mereka kan kepisah gara-gara itu doang, pengen cuman hidup berdampingan. Dan itu kalau gue di pihak mereka juga bakal begitu sih Pak, kalau udah kepepet segala macam ya itu relate banget sih, relate banget. Ya begitulah hidup, kadang hidup. Ya harus gimana ya, kadang harus berubah, kadang arah kena hasutan terus kayak ini ya, seperti itulah. Ya. Makanya aku nonton ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, jadi ya keperpihakan lebih ke situ. Jangan namanya juga politik ya. Namanya politik. Ada kepentingan masing-masing. Benar. Sama halnya lu lihat The Dark Knight, lu ada di pihak Joker atau Batman, lu juga bisa pilih. Joker kalau ngelakuin gitu ada bener juga loh. Ada bener juga, berarti lu bisa milih aja Batman atau Joker, lu terserah, karena mereka juga punya ideologi masing-masing. Benar. Tapi sampai memilih Donami, di pihak Donami Anda dipertanyakan. Kalau begitu saya akan berpihak ke Donami sekarang. Kalau saya maaf, saya ke Aoi Pak ya, kasih Aoi aja. Karena cantik Pak. Waifu baru akhirnya. Tapi saya cari IG-nya nggak ketemu. Awas underage. Hey. Masih 15 tahun loh. Itu aktrisnya memang masih 15 tahun atau di story doang? Masih kecil. Masih bocil. Waduh. Jangan Nuni. FBI open the door. Gua kira ya. Gua kira kan biasanya cewek Jepang kan umur segitu kan mungkin umurnya 20 kan, ada banyak kan gitu kan ya. Oh, masih kecil, jangan tahu. Alah, jangan deh. Mau dikira apa gitu. Tapi gua harus kasih kredit ke aktris ini, Pak. Gua lupa sama namanya, tapi yang jelas aktris ini bagus. Pendewa bagus. Dari awal dia masih polos ya. Otaknya masih bersih tuh, ternyata dia setelah jadi kaijin ngerti apa arti hidup. Itu aja. Sama halnya ketika lu yang fresh graduate ya, kayak seperti gua ini, ketika gua terjun ke dunia kerja, kok gini? Gak ada literatur, gak ada apa ya, gini lah hidup. itu gua suka dari skripnya, dan gua mau kalau misalnya mau dibuat sequel nanti kemungkinan ya, atau dia mau dibuat remake lain, please sutradara seperti inilah yang harus lu pertahankan.
mohon maaf nih, orang yang seperti ini atau yang sekreatif ini harus lu pertahankan sih, tim-tim segala macem. Ini Zack Snyder versi Toei Company nih. Ya. Makanya kalau misalkan kayak Veggie mungkin ngelirik kamera Black Sun mungkin hire Waduh. Lah. Hire orang gini hire lah. Mungkin bisa dipakai buat di Project Blade mungkin. Oh, bisa. Penulisnya ataupun ya sutradaranya lah. Bisa kok, bisa. Wah, bagi Marvel. Duit. Oke. Tapi sebelum kita menutupi podcast ini Pak, yang semakin hari semakin random kan, semakin malam. Apakah kalian setuju di Black RX nanti? Kalau misalkan Kotaro ini dibangkitkan, setuju apa enggak? Kalau misalkan seperti itu ya cuma sekedar pendapat sih. Kalau misalkan dibangkitkan ya memang harus kan. Kalau misalkan nggak dibangkitkan, terus siapa karakternya gitu loh. Masa ya, mungkin Aoi juga jadi ya, memang harus dibangkitkan. Ya kalau misalkan ini lebih masuk akal sih, pendekatan lebih masuk akal ya bisa dibangkitkan juga gitu kan, namanya juga Kaizoningen, namanya juga robot cyber kan pasti bisa dibangkitkan kembali gitu loh. Kalau misalkan memang mau dibuat seperti Black Sun RX gitu ya. Seperti itu. Kalau dari aku. Oh, oke. Dari Bro Kalas gimana? Sama kayak Bro Gilang sih, mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Gimana dong? Masa karena tokoh utamanya Aoi kan, Kamen Rider Black Sun RX gitu, atau Ultimate Black Sun gitu. Tapi Black Sunnya nggak ada. Iya. Nggak bisa, mau nggak mau kan. Tapi kalau aku sih ada teori lain sih Pak. Mungkin bukan si Kotaro Minami, mungkin ya. Mungkin bukan si Aoi juga. Tapi mungkin gini. Kan Kotaro Minami juga ada dua, yang versi muda sama versi tua. Nah, karena si Black Sun ini udah pernah makan Satsuka ketika dia udah sekarat, ada kemungkinan tubuhnya akan kembali ke versi muda. Sebenarnya sih ya, kalau misalkan kita lihat di manganya dulu itu malah bisa time travel kan? Benar-benar bisa time travel. Serius, gua nggak baca loh. Udah dibahas di Kramax, udah gua bahas. Di manganya dulu ada yang masuk ke Indonesia itu time travel. Ya ada karakter cewek juga semacam Aoi gini. Iya. Ya heroinnya Black lah ya, heroinnya. Tapi heroin di sini kan anak kecil, bocil. Ya sama. Di manganya juga kok. Oke. Oh, berarti time travel. Kalau time travel agak maksa nggak sih Pak? Ya kalau karena kan ini manga. Kalau misalkan ntar di filmnya ya kita nggak tahu juga. Karena di serialnya kan kita nggak tahu. Suka-suka Shotaro Ishimori pokoknya. Orangnya udah nggak ada. Pada saat itu. Oke. Tapi skor untuk Black Sun dari kalian masing-masing. Kalau dari gua dulu nih, gua kasih 10 dari 10. Serius. Wow. Serius, 10 dari 10. Wadaw. Serius 10 dari 10 karena apa? Wow. Ini benar-benar adalah sinematografi juga ciamik. CGI juga ciamik. Biasanya tuh jelas. Iya, ciamik jelas. Budget. Dari budgetnya nggak kayak budget Kamen Rider Gates. Oh jelas lah. Jelas. Karena memang budget ini. Lu lihat perubahan Kaiji dari maksud Kaiji ke manusia aja tuh effort banget Pak, anjir itu ribet loh. Kostumnya bajunya biasa tapi meskipun yang diganti cuma kepala sama tangan lah katakanlah lah. Itu ribet loh. Baju sama dengan stuntman-nya itu duit Pak. Itu makanya gua apresiasi dan juga perubahan semua itu meskipun sama tapi simple tapi enak buat dilihat. Itu membuat gue tuh kasih ini 10/10. Actingnya semua bagus, developmentnya bagus, protagonis, antagonis kita masih dibuat bingung tapi ya yang jelas ya antagonis si Donami ini itu semua bagus, semua gue suka. Terbaik sampai ke tukang demonya aja yang dibunuh gue kesel banget gue anjir. Itu yang gue suka, makanya semua bagus, set tempatnya bagus, itu ya bagus. Makanya kalau misalkan mau dibuat sequel ya boleh lah, tapi lagi-lagi jangan dibuat kayak terkesan milking. Itu aja dari kita lah gitu, karena di RX tadi yang bikin anjir RX yang di seri awalnya itu karena terkesan milking, maksa gitu loh. Si Dobonya hasil udah mati dibuat lu buat hidup jadi kayak saya bangkit lagi karena RX telah bangkit. Nggak gitu dong. Gitu nggak gitu dong. Makanya mungkin saudaranya bisa berkreatif lebih tinggi lah untuk Black RX nanti. Itu dari gue ya. Kalau dari Bro Kanus nih gimana?
untuk rating ya. Gue cukup 8/10, gue udah cukup sih. Kenapa? Karena kurang klimaks aja endingnya. Kalau gue kurang puas sama endingnya aja. Overall udah mantap. Meskipun ada gimmick AOE jadi Kamen Rider. Enggak jadi Kamen Rider ya. Enggak jadi Kamen Rider dia. Gimmick pakai belt. Itu bel gak ada fungsi sama sekali, bangsat. Ngapain? Aduh. Iya sih bener-bener. Karena kan intinya bel kan merubah fisik juga, mungkin ada form kedua kan tidak ada sama sekali. Benar. Sama 8/10. Anjir, cuma gue ya 10/10. Enggak apa-apa kan, dapat penilaian kan enggak ada masalah. Kalau aku 8/10 karena bagus memang. Aku kalau misalkan penyuka film yang memang senang kebiasaan nonton film kult yang eksploitasi yang sampai berdarah-berdarah, ini tekniknya ini udah bagus banget ini. Udah bagus banget. Memang kekurangannya kenapa aku 8/10 karena memang untuk sutradaranya sendiri masih mencoba bikin film menjadi sutradara gitu loh. Jadi sebelumnya memang belum pernah sutradaranya ini sampai akhirnya si sutradara ini minta bantuan dari Shinji Higuchi, yaitu tandemannya si ini Hideaki Anno di Shin series gitu, di Evangelion mau di Shin Godzilla, sampai bikin bantuan sampai nggak salah minta bantuan sama sutradaranya Ultra series ya kalau nggak salah. Jadi memang harus belajar lagi. Tapi untuk percobaan awal untuk sutradara ini udah bagus lah menurutku. Meskipun ada kekurangan, it's okay, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Oke. Berarti 8/10 semua ya. Oke. Thank you. Tapi kalau misalkan kalau seandainya nggak cuma Kamen doang, mungkin kedepannya studio udah melirik ini dan sukses seperti Shin Ultraman juga Kamen Black Sun ini. Yang belum kan Super Sentai sama Power Ranger. Meskipun sama aja ya Super Sentai Power Ranger, cuman kan beda region itu aja. Ini ada nggak bocor-bocor dari studio mereka mau bikin remake Power Ranger apa kayak atau Super Sentai, ada nggak? Kalau misalnya gua nggak. Sebenarnya sih kalau bocoran sih ada sih ya. Kenapa kalau Super Sentai ini kok ya nggak dibuat seperti ini, karena masih terganjal sama yang namanya Power Ranger yang ada di Hasbro sana. Itu. Jadi ya memang agak susah karena kalau misalkan mau dibuat ini kan istilahnya bukan percobaan ya. Istilahnya effort dari Toei ingin membuat worldwide lah Kamen Rider ini, setelah kita tahu sendiri bagaimana susahnya serial Kamen Rider itu diadaptasi atau didistribusikan ke barat atau gimana kan masih terpantok namanya TV Asahi. Tapi ini udah bagus, jadi lewat Prime Video ini, Amazon Prime ini sama via, kalau misalkan teman-teman tahu ada komiknya Kamen Rider Zero One, itu kan udah percobaan untuk worldwide lah, jadi it's okay, nggak ada masalah. Cuma masalahnya kalau Power Ranger masih kepentok, Power Ranger Super Sentai kepentok sama Power Ranger, itu dia. Oh, oke. Dan mungkin memang ini ya Pak ya, Super Sentai sama Power Ranger lebih terkenal Power Ranger Pak ya, malah terkenal ya kalau di sini iya kalau bisa dibilang seperti itu ya memang iya, karena bukannya mau jelek-jelekan, memang kalau dari dari Toei-nya sendiri memang agak susah karena ya itu lagi kembali ke yang megang bukan saham, copyright-nya ini hak ciptanya ini banyak kalau soalnya di soal Toei ini gitu loh. Jadi Toei kan sebenarnya cuma PH gitu loh, production house. Jadi ya untuk masalah ininya ya tergantung dari stasiun TV-nya itu yang bikin susah. Oh, oke. Berarti belum ada informasi apa ya masalah itu ya? Ya, makanya jadi kalau soal mau dibuat Super Sentai, mau dibuat ya Power Ranger akhirnya gitu loh. Susahnya di situ. Oke. Kita tunggu aja Pak ya, kalau ada hasil remake lagi tunggu saja, mungkin kita akan kembali lagi untuk bicara di podcast ini. Oke, thank you nih buat Bro Ganos dan juga Bang Gilang yang udah menemani gue untuk bahas Kamen Black Sun nih. Kalau kalian sekarang giliran kalian yang nonton di podcast ini, tulis di kolom komen di bawah kalian mungkin kalau kalian mau nostalgia Kamen Black dulu boleh, review Black Sun semenit kalian sendiri boleh, berapa terserah. Kalau gue ingin tahu nih impresi kalian setelah nonton Black Sun seperti apa. Itu tulis kolom komentar ya, dan kalau ada komentar menarik nih gua akan pin di kolom komentar karena gua pengen tahu nih fans Tokusatsu Indonesia ini seperti apa sih setelah nonton Black Sun ini gitu. Oke, terima kasih buat Bang Ganos, Bang Gilang yang udah menemani gua di podcast ini. Jangan lupa subscribe channel ini untuk gua mau video mendidik dan menghibur semua, karena gua janji setiap minggunya gua akan buat video seperti ini untuk kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe Kramax dan juga
follow Instagram Bang Gilang, karena situ kita juga bahas belum macam ide tentang tokusatsu Pak ya. Sampai jumpa di video berikutnya Pak. Adios. Thank you semuanya. Selamat malam. Woohoo. Adios.